Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, saya akan menjelaskan tugas saya terkait mind map. Nah, adapun topik yang ingin saya angkat yaitu adalah berkaitan dengan generatif adversarial network atau disingkat GANS. Nah, GANS ini adalah salah satu arsitektur dari deep learning yang dimana arsitekturnya ini bisa melatih dua jaringan neural untuk saling bersaing agar dapat menghasilkan data baru yang lebih autentik dari set data pelatihan yang diberikan. Nah, salah satu studi kasus yang bisa dikerjakan oleh GANS ini adalah menghasilkan gambar. Nah, dari GANS ini yang dimana taksonomi dari GANS ini yang saya peroleh dari jurnal internasional. Adapun topiknya itu salah satunya itu ada image synthesis, kemudian ada image to image translation, kemudian ada image editing, kemudian ada namanya kartun generasi. Yang menjadi fokus saya pada topik GANS ini adalah yang berkaitan dengan image synthesis. Nah, image synthesis ini kalau kita lihat lagi alasannya kenapa image synthesis ini penting untuk dibahas itu karena dari image synthesis ini kita bisa menciptakan gambar yang dimana gambar yang dihasilnya itu adalah bisa seolah semakin realistis dan detail. Nah, kemudian juga dari image synthesis ini kita juga bisa dapat menggunakan untuk memperbaiki kerusakan atau kehilangan informasi dari sebuah visual. Nah, salah satu penerapan ini bisa nanti pada pelestarian warisan budaya dan sejarah. Nah, kemudian alasan yang ketiga kenapa image synthesis ini penting. Yang ketiga itu topik ini bisa memberikan potensi dalam menciptakan materi pembelajaran yang lebih interaktif dan imersif. Kemudian juga yang terakhir alasannya adalah dari image synthesis ini kita bisa menciptakan karya yang unik dan mengeksplorasi bentuk-bentuk baru, ekspresi visual, dan bisa menggabungkan elemen-elemen nyata dari imajiner dalam karya. Nah, kemudian selanjutnya adapun tipe-tipe topik yang bisa dibahas tentang image synthesis ini ada namanya tekstur sintesis, ada image super resolusi, ada image in painting, kemudian image face image synthesis. Selanjutnya di sini ada human image synthesis. Nah, kalau kita lihat fokus yang ada di tekstur sintesis yang dimana dari topik ini nanti kita bisa menghasilkan tekstur baru yang besar dari sampel tekstur kecil yang diberikan. Nah, ini disebut dengan texel ataupun patch yang dimana tujuannya adalah untuk menghasilkan tekstur yang secara visual mirip dengan sampel yang diinputkan. Nah, kemudian juga tipe yang kedua ada image super resolusi. Nah, dari topik ini kita bisa memproses ataupun meningkatkan resolusi dari sebuah gambar atau video yang awalnya itu rendah, low resolusi, menjadi tinggi ataupun high resolusi dengan mempertahankan atau meningkatkan detailnya. Kemudian tipe yang ketiga yaitu image in painting. Nah, yang dimana topik yang dibahas pada image painting ini adalah berupa teknik untuk memperbaiki bagian gambar atau video yang hilang, rusak atau tidak yang diinginkan. Kemudian face image synthesis yaitu di mana proses generatif yang bertujuan untuk menciptakan gambar wajah baru yang realistis yang bisa berupa rekonstruksi, modifikasi atau generasi wajah sepenuhnya yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, kemudian ada human image synthesis. Nah, ini berkaitan dengan penciptaan gambar manusia realistis secara digital, baik itu melalui rekonstruksi, modifikasi, atau
generasi sepenuhnya. Nah, jadi ini untuk tipe-tipe yang ada di image synthesis. Kemudian untuk datasetnya, ini beberapa referensi yang sudah diperoleh, itu ada di websitenya CIFAR, kemudian ada MNIST, kemudian ada ImageNet, kemudian ada CelebA, Elsun gitu ya, ada Google Open Image juga, sampai di sini ada ARC dataset. Nah, kemudian adapun metode yang ada pada image synthesis ini ada berupa PSGAN, yaitu ada tekstur GAN sendiri, kemudian ada tekstur mixer, ada ProGAN, StyleGAN. Nah, di sini ada BigGAN juga, kemudian di sini sampai yang MassGAN-nya. Nah, jadi ini beberapa metode yang bisa digunakan pada kasus image synthesis ini. Nah, kemudian beberapa sumber terkait kode yang saya temui itu ada Python kode. Nah, di sini ada contohnya itu adalah drag your GAN, ada interactive point based manipulasi on the generative image manifold. Di sini juga ada cycle GAN. Nah, di sini ada juga cycle GAN menggunakan TensorFlow. Kemudian di sini ada juga DMF GAN, di mana Deep Multimodal Fusion Generative Adversarial Network for Text to Image Synthesis. Nah, jadi ini topiknya adalah untuk mengenerate sebuah gambar dari teks. Nah, kemudian di sini selain Python kode ada juga MATLAB kodenya di sini. Jadi ini. Nah, kemudian beberapa platform yang sudah menerapkan konsep dari GANs ini ada berupa ini runwayml.com, kemudian ada artbreeder.com, ada DeepArt. Nah, kemudian di sini ada juga beberapa website yang lainnya. Nah, selanjutnya selain platform ada lagi di sini paper reference. Nah, ini adalah beberapa paper yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Nah, ini rata-rata papernya itu adalah Q1, Q2, dan juga Q3. Nah, jadi ini beberapa jurnal internasional yang sudah dikumpulkan, namun untuk saat ini baru dapatnya sejumlah ini. Nanti kedepannya akan coba dielaborasi lagi ataupun dieksplor lagi jurnal-jurnal yang lainnya yang berkaitan dengan GANs ini. Nah, kemudian juga ada beberapa website referensi yang berkaitan dengan GANs ini. Ini ada dari Toward Data Science, kemudian ada LinkedIn, kemudian ada juga di Lakera. Nah, kemudian YouTube Learning yang sudah dikumpulkan yang berkaitan dengan GAN ini, ada beberapa YouTube yang membahas, yang dimana pembahasannya itu cukup komprehensif gitu ya, cukup mendetail, mulai dari proses awal sampai akhirnya dari GANs itu dijelaskan. Nah, salah satu contohnya ini ada build a generative adversarial network, neural network with TensorFlow and Python. Nah, jadi ini hasil mind map yang coba saya buat untuk tugas mata kuliah multimedia dan computer vision. Nah, mungkin demikian saja Prof yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.